Hai Smart Viewers, kembali lagi di Jurnal Binusian. Kali ini kita udah kedatangan terbaik satu di Duta Bahasa Binus University tahun 2026 nih. Kita hari ini ada kedatangan Rian. Halo. Boleh perkenalan diri dulu dong? Perkenalkan aku Rian Septian dulu, Duta Bahasa Binus terbaik 1 2026. Saya jurusan Hubungan Internasional B29 tentunya. Oke, thank you banget loh Rian udah menyempatkan waktunya hari ini buat ngobrol-ngobrol sama aku nih. Untuk sebelumnya aku mau kasih selamat dulu. Akhirnya mendapatkan terbaik satu nih. Banyak. Gimana perasaannya? Mau ngobrolin tentang perasaannya dulu nih, gimana sih perasaannya? Untuk itu senang banget ya, tentunya senang banget bisa membuat nama saya lebih dilihat, kemudian nama jurusan saya juga tentunya suatu hal yang sangat luar biasa dan kesempatan yang sangat patut diapresiasi. Oke, keren banget loh. Oke, untuk pertanyaan ini aku mau tahu sih sebenarnya setelah ngelihat langsung nih realitas penggunaan bahasa di kampus berskala world class atau global, bagian mana dari motivasi kamu yang justru berubah atau malah jadi tertantang? Betul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kita lihat bahwa Binus Universitas Bina Nusantara tidak menolak yang namanya globalisasi dan proses modernitas. Hal ini tentunya sebuah hak istimewa bagi Binus itu sendiri untuk mengembangkan pengetahuan, untuk mengembangkan minat mahasiswa untuk lebih lagi di kancah internasional. Betul. Tentunya itu suatu hal yang sangat baik dan patut diapresiasi. Oleh sebab itu saya percaya sebagai mahasiswa hubungan internasional dengan mementingkan bahasa Indonesia itu suatu hal yang sangat penting dan patut diperjuangkan. Kita melihat bahwasanya di era globalisasi saat ini bahasa asing itu sangat mendominasi. Iya, betul. Apalagi di era digital saat ini peran media sosial sangat berperan. Oleh sebab itu saya ingin sebagai duta bahasa tentunya memberikan dampak dan berkontribusi lebih untuk Bina Nusantara tentunya, dan saya berharap teman-teman semua juga bisa meraih pencapaian yang sama seperti saya. Oke, kalau tadi ngomongin tentang ternyata di era digitalisasi saat ini ya, bahasa tuh terutama bahasa asing mendominasi. Makanya Betul. kamu sendiri mewakili ya dari Binus University untuk bisa mengenalkan lagi nih bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, menurut kamu sendiri ada tantangannya nggak sih sebenarnya? Tentunya tantangan, kalau kita ngomong tantangan pasti sangat tinggi ya untuk saya sebagai anak hubungan internasional. Tentunya bahasa Inggris atau bahasa internasional itu sangat penting, apalagi dalam ruang lingkup pendidikan, proses belajar di mata kuliah hubungan internasional. Tentunya perlunya pendekatan bahasa Inggris ke dalamnya, dan kami memfokuskan penggunaan bahasa Inggris agar bisa berlomba beradaptasi di kancah internasional. Tentunya itu sebuah tantangan bagi saya. Iya, saya seorang duta bahasa, tentunya saya juga dituntut untuk berbahasa Inggris. Bener. Tentunya untuk hal itu sendiri kita punya prinsip yang namanya Trigata Bahasa, Trigata Bangun Bahasa. Hal ini mendorong pada mementingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang 24 tahun 2009, di mana kita harus mementingkan bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan. Tetapi kita melihat juga bahwasanya kita harus mempelajari bahasa asing sebagai bentuk dari bagaimana kita berproses, beradaptasi, dan berkembang di era digital saat ini. Untuk itu juga kita harus melestarikan bahasa lokal. Tentunya Trigata Bangun Bahasa ini sangat penting untuk fondasi pembentuk karakter dan pembentuk bagaimana krida-krida akan dilakukan. Tentunya hal ini sangat penting juga. Oke, berarti ada landasannya nih. Jadinya tantangan-tantangan ini akan lebih mudah untuk ditaklukkan. Betul. Begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, dari seluruh proses seleksi dan peran setelah terpilih nih, tantangan yang tak terlihat seperti apa sih yang kamu hadapin? Misalnya resistensi, sikap disrupsi bahasa Indonesia di ruang formal, atau konflik dengan tuntutan internasionalisasi kampus? Tentunya untuk hal tersebut pasti ada.
Konflik pasti ada, tetapi konflik yang dimaksud di sini tidak nampak ya, tidak terlihat secara langsung. Kita melihat bahwasanya di era sekarang tentunya kita dituntut untuk menganalisis bagaimana isu-isu terjadi. Oleh sebab itu, saya percaya bahwasanya bahasa ini sangat penting ya untuk menjembatani kita dengan dunia luar. Oleh sebab itu, banyak gagasan-gagasan, banyak hal-hal dari orang lain itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti perbedaan pendapat. Tentunya perbedaan pendapat ini adalah suatu hal yang umum ya. Di setiap kalangan, di setiap permasalahan pasti perbedaan pendapat ini sebuah hal yang perlu dipertimbangkan dan patut untuk diskusikan. Betul. Untuk hal tersebut pentingnya kita komunikasi. Komunikasi penting dalam menyusun gagasan yang kita kerucuti untuk kita jadikan fondasi. Seperti itu. Oke, baiklah. Berarti mau menghadapi seperti apapun pastinya harus dimulai lewat diskusi dulu kali ya. Betul. Komunikasi, kemudian diskusi karena segala hal pasti bisa dibicarakan ya. Betul. Oke. Kemudian setelah terpilih sebagai duta bahasa BINUS nih, intervensi konkret apa sih yang kamu rancang atau jalankan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang akademik? Tentunya untuk peran saya sendiri, kita melihat bahwa pendidikan itu suatu fondasi dasar kita. Bagaimana nanti peran dari pemerintah, guru, dosen itu sangat penting di ranah pendidikan dan pembelajaran. Tentunya saya menginginkan bahwasanya pemerintah berperan aktif juga. Para dosen, para guru di sekolah dasar, sekolah SMP, SMA itu berperan penting dalam melestarikan bahasa dengan menjunjung Trigata Bangun Bahasa. Kita melihat prinsip Trigata Bangun Bahasa ini sangat kuat banget untuk menggagaskan apa yang kita jadikan proyek ke depannya. Untuk itu saya ingin setiap kalangan mengerti bahwa bahasa itu sangat penting. Oleh sebab itu saya ingin anak-anak generasi muda, teman-teman generasi muda bisa menjunjung prestasinya dengan bahasa gitu. Oke, berarti tidak hanya lewat dosen aja, tapi mungkin bisa ada intervensi dari pemerintah juga betul. Ya untuk meningkatkan berbahasa Indonesia yang baik dan benar ini betul. Ya di kampus, di ruang pendidikan seperti betul. Itu ya. Oke, lalu kalau program atau isu kebahasaan apa sih yang kamu angkat, yang menurut kamu paling realistis untuk mengubah perilaku berbahasa mahasiswa? Dan mengapa itu lebih efektif dibandingkan pendekatan umum? Karena kan kalau pendekatan umum kan kadang cuman slogannya. Iya betul, slogan atau mungkin ajakan aja. Tapi ajakan yang sekedar formalitas aja. Betul. Kalau kamu sendiri gimana caranya? Untuk itu penting, saya udah tandai sebelumnya bahwasanya Trigata Bangun Bahasa itu sangat penting ya. Itu sebagai fondasi kita betul. Untuk menjunjung proyek-proyek kita ke depannya. Oleh sebab itu saya percaya dengan adanya penyesuaian ini, menyesuaikan bahasa lokal, bahasa Indonesia dan bahasa asing itu perlu. Kita melihat di era globalisasi ini bahasa-bahasa asing itu masuk dan kita konsumsi tanpa edukasi. Tentunya ini yang menjadi hambatan bagi generasi muda dan setiap kalangan teman-teman, bahwasanya bahasa itu bisa disalahgunakan, bisa tidak dijunjung tinggi lagi kalau tidak ada edukasi. Campur tangan edukasi, tanpa campur tangan edukasi itu sia-sia. Jadi seperti itu. Nah, kira-kira kalau menurut kamu gimana cara yang paling efektif kalau untuk pendekatan nih biar mungkin mahasiswa ya atau masyarakat atau generasi muda deh untuk bisa lebih berbahasa Indonesia nih? Untuk itu kita tahu bahwasanya pengaruh dari media sosial itu sangat kuat. Oleh sebab itu menjadi role model atau menjadi duta bahasa bukan sekedar hanya sebagai simbolis, tetapi bagaimana praktiknya di media sosial. Kita gunakan platform media sosial untuk memamerkan, untuk memperkenalkan bahasa kita. Seperti kita membuat challenge untuk kalangan muda untuk berbahasa, atau membuat suatu challenge berbahasa Indonesia, berbahasa lokal. Inilah yang menjunjung bagaimana kita mengekspresikan diri dalam
terhadap media sosial. Oleh sebab itu saya percaya bahwasanya media sosial itu memiliki peran penting. Dengan media sosial kita bisa membantu memamerkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, tapi ini menurut aku setuju banget sih, karena aku salah satu generasi muda ya, kalau bisa dibilang aku masih generasi muda ya. Aku sangat mudah terpengaruh nih melalui media sosial. Menurut aku media sosial itu punya peran yang sangat penting di hidup aku ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Seperti salah satunya mungkin untuk berbahasa, kan banyak informasi yang kita tahu melalui media sosial ya. Betul. Nah, salah satunya melalui upaya ini nih, kalau misalkan lewat sosial media pasti akan lebih gampang nyangkutnya ke masyarakat, akan lebih mudah nyangkutnya ke generasi muda untuk lebih buat mereka ingin berpartisipasi ya untuk melestarikan dan menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-harinya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, kira-kira seberapa besar sih pengaruh dosen, pimpinan fakultas, dan kebijakan institusi terhadap prestis bahasa Indonesia di kampus? Pernah nggak kamu ngelihat ketidakkonsistenan teladan dari figur otoritas yang justru melemahkan peran duta bahasa dan bagaimana seharusnya itu disikapi? Oke, baik, untuk itu sendiri kita tahu bahwasanya dosen, guru, dan pemerintah atau para ketua institusi ya, tentunya itu memiliki peran penting ya. Tapi di balik itu pasti mereka punya kelemahan tersendiri. Tentunya dosen memiliki kelemahan tersendiri. Ketika kita proses pembelajaran, pasti ada terselip bahasa-bahasa yang kurang formal dalam ruang diskusi. Itu bukan suatu hal yang perlu ditakuti, tapi perlu kita kita perlu kembangkan lagi bagaimana seharusnya kita bisa berhati-hati dalam berbicara, apalagi ruang lingkup pendidikan yang menuntut bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan. Tidak terpungkiri bahwasanya saya sebagai duta bahasa juga masih tidak terlalu formal ya, atau masih menyelipkan sedikit kata-kata slang dalam proses diskusi dalam pembelajaran. Tentunya itu sebagai bahan bagaimana saya kedepannya bisa memperbaharui, bagaimana kedepannya saya lebih berhati-hati berbicara, bagaimana kedepannya lebih teliti lagi. Tentunya duta bahasa itu sebagai agen literasi harus menjadi role model bagi setiap kalangan, begitu. Oke, berarti caranya adalah dengan tidak takut atau tidak mundur ya, kalau misalkan sudah tahu, misal pingin nih untuk belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti aku ya saat ini, aku mungkin belum sempurna atau belum benar ya, tapi tidak mundur untuk terus mencoba, untuk terus ingin belajar lebih dalam lagi, begitu. Yang terakhir aku mau minta motivasinya dong, atau kata-kata inspirasi nih buat teman-teman Binusian yang pengen juga dan pengen bisa memberikan dampak baik dalam berbahasa Indonesia. Tentunya aku punya fondasi baru lagi untuk berbahasa Indonesia yang lebih baik. Satu hal yang perlu kita tahu bahwasanya mindset, ubah pola mindset. Cara berpikir kita perlu kita ubah. Untuk teman-teman semua yang ada di rumah, di luar sana, aku percaya bahwasanya ketika kita mengubah pola pikir kita akan dibarengi dengan bagaimana berbahasa yang baik dan benar, gitu. Oke, itu dia tadi ya Smart Viewers. Jadi buat para mahasiswa, buat para generasi muda, jangan takut untuk mulai berbahasa, karena pasti kita akan mulai dengan kesalahan. Betul. Tapi lama-lama kita akan terbiasa dan pastinya nanti ke depannya kita akan terbiasa juga untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu dia tadi Smart Viewers. Terima kasih sudah nontonin kita ngobrol-ngobrol dengan duta bahasa terbaik satu kita ini dari Binus University. Kita akan ketemu lagi di Jurnal Binusian di segmen Talk with Binusian lainnya. So, stay tune. Dadah!